Halo, selamat malam. Kembali lagi dengan saya Zoro, Joni Rombe. Ya, makin kesini saya tuh senang membahas mengenai masa lalu sebuah partai yang sekarang ini suspek disuspek oleh segelintir beberapa tokoh politik, beberapa aktivis, bahwa partai inilah yang dalang dibalik ijazah Pak Jokowi. Tapi saya tidak membahas mengenai ijazah Pak Jokowi. Saya mau membahas mengenai bahwa semua manusia punya masa lalu, semua partai punya masa lalu dan punya rekam jejak digital. Nah, salah satu petinggi Partai Demokrat yaitu Marzuki Ali, dia mengatakan bahwa selama ini saya menyimpan borok Partai Demokrat. Artinya apa? Bahwa banyak drama-drama, borok-borok, kebobrokan Partai Demokrat yang tersimpan dengan rapi. Mungkin salah satu borok Partai Demokrat yaitu dengan teganya mengorbankan kader-kadernya. Kader-kader ini bukan sembarang kader, mulai dari deklarator Partai Demokrat, petinggi Partai Demokrat, mantan pejabat pengurus Partai Demokrat. Nah, itulah kalau dipikir, kalau partai itu selalu atau tega mengorbankan, melakukan segala hal dengan menghalalkan segala cara, dengan salah satu mengorbankan para kader-kadernya, partai ini saya kira manajemennya tidak bagus dan tidak akan bertahan lama. Dia eksis tapi tidak bisa grafiknya akan naik. Yang bisa dia akan turun karena salah satu penyebabnya itu mantan kader, deklarator, petinggi pengurus yang akan membuka borok partai ini. Ya, mari kita saksikan sendiri para mantan deklarator, para mantan petinggi Partai Demokrat, para mantan pengurus yang mengeluarkan kicauan burung, yang mengeluarkan statement bahwa inilah isi yang sebenarnya di dalam Partai Demokrat. Mari kita saksikan salah satu mantan petinggi Partai Demokrat. Kita akan membahas dan membicarakan tentang bagaimana partai politik itu dikelola, bagaimana partai politik itu menjalankan peran-perannya atas seluruh agenda-agendanya berdasarkan mandat yang diberikan oleh konstitusi yang menyerahkan pengelolaan negara kepada partai politik tanda petik. Hari ini tamu saya, sahabat saya, senior saya, sesama pendiri Partai Demokrat dulu, mantan ketua DPR RI yang juga sebagai mantan sekjen Partai Demokrat, Pak Marzuki Ali. Apa kabar, Bang?
Sudah boleh dibuka karena sudah jaraknya kita sudah ini standar iya, gitu. iya. Ya. Ah, ah. Oke, baik. Baik ya, lama sekali nggak Ya, ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kemudian untuk memberikan kita sebuah perbandingan-perbandingan, argumen-argumen, hadir pula seorang akademisi, kritikus politik, Dr. Mulyadi dari Universitas Indonesia yang juga adalah kurator Negara Institute. Pak Mul, ketemu lagi kita. Ya. Ya, selamat sore Pak Ya. Akbar. Bang, ke Pak Marzuki dulu. Itu kan ribut-ribut itu. Apa sih sebenarnya yang terjadi itu? Yang ribut tuh yang galau biasa. Kalau kita kan nggak pernah ribut. Kita kan anteng-anteng enak di luar, tidak pengurus. Kalau dulu pengurus kan kita nggak pernah galau, diserang oleh Akbar Faisal dari luar dihajar. Kita tenang-tenang aja. Iya, iya, Kan nggak iya. pernah ribut kan? Betul, betul. Tiap hari dihajar di media Suara Rakyat Merdeka. Nah, ini nggak ada masalah kok. Itulah Iya. partai politik kan. Betul. Jadi kenapa kita harus galau? Nah, artinya ada menyangkut kematangan nih Iya. di dalam kita memimpin partai. Jadi sebagai pengantar bahwa hari-hari ini Partai Demokrat mengambil porsi perbincangan di ruang publik karena ketua umumnya Saudara Agus Harimurti Yudhoyono tiba-tiba tanpa ada hujan, tanpa ada kemarau atau apapun istilahnya, tiba-tiba mengungkap bahwa ada upaya untuk mendongkel dia sebagai ketua umum dan pengambil alihan Partai Demokrat dari beberapa orang, dan Pak Muldoko di situ sebagai orang yang tertuduh di situ. Endilala ada nama Pak Marzuki Ali juga katanya yang menjadi bagian dari situ. Sebenarnya abang terlibat atau tidak sih? Iya, sebetulnya gampang sih kalau melihat aktivitas orang. Mereka itu kan ya di antara kader kan ada yang berkomunikasi kan. Mereka tahu kan aktivitas saya kan padat sekali. Oke. Dan saya tidak pernah berbicara tentang Demokrat loh. Saya itu tidak mau menggerusuhi Oke. pengurus. Kenapa? Saya tahu ngurus partai itu nggak mudah. Karena partai itu rentan sekali dengan perpecahan kan. Karena banyak kepala, banyak cita-cita. Di sana beradu ya. Berargumentasi menjadi satu di ruang internal, kadang-kadang muncul di ruang publik. Oke. Nah, menurut saya itu biasa-biasa saja. Kenapa harus kita susah kan? Nah, kalau teman-teman tuh tahu kegiatan saya, ya nggak perlu curiga. Apalagi tidak ada satu fakta pun yang menunjukkan saya ini ikut-ikutan dalam aktivitas itu. Nggak ada. Cuma indikatif. Indikatif itu karena disebut ada faksi MA, ada faksi Hadi Utomo, ada faksi HU, ada faksi SBY. Oke. Ini kan bicara kontestasi. Oke. Nah, faksi HU itu lahir waktu HU maju sebagai ketum. Ketua umum. Kita semua sebagai pendukungnya Iya, HU. iya. Saya masih ingat. Lah ya, kita semua pendukungnya Hadi Utomo. Artinya termasuk Yus Sudarso dan sebagainya. Kemudian kan yang pendukung HU kan pecah. Kan masing-masing berjalan sendiri-sendiri. Ada yang dukung saya waktu Kongres 2010. Ada yang mendukung saya berkelanjutan. Ada juga yang sudah tidak bersama lagi. Contohnya, Darmizal pada tahun 2010 masih ikut saya. Tetapi 2015 dia sudah nyebrang ke Pak SBY. Dia dukung Pak SBY, saya tahu komunikasinya dengan Pak SBY intens sekali dan dia sebagai komunikator untuk mengkomunikasikan apa inginnya SBY kepada saya. Akhirnya ya udah, saya ketemu Pak SBY, waktu itu nggak salah di Bali. Ya udahlah, karena beliau ingin maju, walaupun ya kalau dengar ceramah dia waktu KLB di Bali 2013. Pak SBY menyampaikan pidato loh. Dalam pidato menyebutkan, jangan saya lagi, jangan SBY lagi,
jangan keluarga SBY. Nah, itu artinya pada saat itu dia turun di sana itu karena untuk penyelamatan, ya kan? Nah, tetapi ya artinya ini kan agak mengagetkan begitu 2015 beliau ingin maju lagi. Nah kan pertama tidak sesuai dengan apa yang diucapkan. Yang kedua ya boleh-boleh saja karena memang partai bermasalah. Kalau bicara komitmen, beliau berjanji loh, berkomitmen untuk membangun partai menjadi partai kader. Partai kader itu ya artinya orang tidak serta-merta masuk ujuk-ujuk tanpa proses kaderisasi, tahu-tahu dia maju sebagai apa, kan itu nggak benar kan. Nah itu yang menjadi pertanyaan saya. Tetapi oke lah, ini sudah realita politik, bukan hanya di Demokrat, di partai lain juga mengalami hal yang sama. Ya udah, saya diem aja, saya terima aja, udah nggak ada masalah kok. Pak SBY mau jadi ketua umum nggak masalah. Dan saya mundur, saya nggak mau artinya compete ke beliau. Kontestasi begitu saya ketemu SBY saya pasti mundur karena saya menghargai beliau sebagai orang yang awalnya itu kita figurkan, ya kita figurkan untuk menjadi presiden. Jadi bukan berarti berikutnya kita harus berkompetisi ya, saya nggak mau. Tapi tentu kan ada waktunya. Oke. Ya tidak terus menerus. Ya ada waktunya juga kita mengkoreksi keputusan beliau manakala beliau tidak memenuhi komitmennya untuk menjadikan partai ini sebagai partai kader, partai yang dikelola secara modern, artinya dengan membangun sistem, itu yang harusnya dilakukan. Tapi nyatanya itu tidak dilakukan. Nah ini artinya harus ada koreksi. Walaupun ya saat ini saya belum ikut terlibat dalam konteks apa yang dinamakan kudeta ya. Saya nggak ngerti kudeta itu, nggak ada dalam partai politik, yang ada itu kongres luar biasa kan. Kalau memenuhi syarat, ya memenuhi ketentuan anggaran dasar rumah tangga, ya KLB itu hal-hal yang biasa-biasa saja. Kenapa? 2013 kan SBY kan maju dalam KLB juga. Yeah. Jadi KLB itu bukan sesuatu yang diharamkan sepanjang artinya memenuhi persyaratan. Gitu ya. Sempat orang membaca bahwa pada akhirnya seorang Marzuki Ali sebagai mantan salah satu figur di Demokrat itu kaget, tapi kemudian kelihatan Anda marah di sini karena dituding gitu ya. Ya, gini. Maka kemudian keluarlah bahasa, jangan sampai saya buka semua loh soal pilkada, kemudian tentang KLB yang kemarin terpilihnya Pak SBY. Coba cerita dulu Bang, apa yang terjadi? Ya, sebetulnya saya tuh nggak mau terlalu responsif. Saya sayang loh dengan Demokrat ini. Emang sekarang masih kader ya? Ya saya masih anggota, saya nggak pernah berhenti. Saya tuh diajak orang pindah ke partai A, saya bilang biarlah saya di sini saja. Dia partai B, saya bilang saya di sini saja. Jadi ada beberapa partai yang nawarkan. Tetapi saya ini ya masuk di awal di sini, kalau bisa udahlah, ngapain lagi saya harus pindah-pindah partai. Orang yang pindah-pindah partai itu kan ada kepentingan lain kan, mau berjuang lagi di dunia politik, artinya di lembaga legislatif bisa berjuang, tapi kalau saya mungkin sudah nggak pas lagi. Nah, selama ini ya saya tuh selalu difitnah loh. Oleh? Ya oleh internal, saya paham berapa orang, saya sebutkan kemarin berapa orang yang sering fitnah saya. Artinya kalau rapat dengan Pak SBY, ada mereka-mereka, saya nggak ikut. Dibilang Pak Marzuki itu ambisius, mau menggulingkan Pak SBY, itu sering disampaikan. Ada orang di dalam situ yang nyampaikan ke saya. Oh tadi Anda di sana di fitnah begini. Gak apa-apa, saya bilang. Memang hidupnya karena fitnah, saya bilang. Ya cuma untuk dapatkan jabatan, untuk dapatkan kepercayaan dengan cara memfitnah. Sehingga ya itulah Pak SBY-nya tidak memenuhi komitmen juga. Kenapa? 2004 ya, setelah lolos dalam pemilu legislatif, dapat 7% tuh, saya ketemu SBY 4 mata juga. Disaksikan oleh Pak Hadi Utomo. Saya nggak ngerti kenapa beliau manggil saya. Manggilnya di Hotel Sheraton Bandara. Jadi saya tunggu di sana dan Pak Hadi Utomo ada di meja rapat banyak kan, biasa kan ada buku-buku kecil kan,
ada book notes itu kan, kecil, ada pensil semuanya di ruang rapat. Saya pikir mau rapat kan, karena sudah lolos dalam pemilu legislatif, artinya bisa nyalonkan sebagai presiden. Rupanya yang datang SBY sendiri. Saya juga kaget tadinya, kok ketemu saya sendiri. Nah, rupanya di dalam bicara itu beliau menyampaikan, oke, kita udah lolos, karena saya sebelumnya ikut dalam kampanye kan, sebagai narasumber, sebagai saya sering bicara kan di forum-forum tim-tim kampanye. Jadi Pak SBY tahu persis kerjaan saya waktu itu. Beliau menyampaikan, nanti saya akan berpasangan dengan Pak JK. Ini Ibu Mega akan kecolongan 2 kali ini. Artinya kecolongan pertama dia yang pindah, kecolongan yang kedua dia ambil Pak JK. Itu kalimatnya. Dia bilang begitu? Begitu. Pak Marzuki orang pertama yang saya kasih tahu. Nanti kita rapat begini-gini. Ada beberapa yang disampaikan saya. Nanti saya kenalkan ini, nanti gini. Terus, jadi gimana saya Pak? Udah, full masuk ke Demokrat aja. Udah, jadi saya berhenti Pak ya, sebagai direktur loh. Direktur BUMN, ya berhenti. Waktu itu Bang MA adalah direktur pabrik semen ya? Ya. Kota Raja ya? Semen Batu Raja. Batu Raja. Ya, terus sudah selesai, semen Batu Rajanya sudah bagus. Ya kita berpikirnya ke depan gimana lagi kan. Nah pada saat itu Pak SBY minta saya berhenti. Kemudian 2 hari saya buat surat ke Menteri. Nah, waktu beliau menyampaikan minta saya full masuk Demokrat, saya sampaikan, Pak, saya siap masuk politik. Tapi tolong saya bilang, politik ini pasti penuh dengan fitnah. Itu sudah saya rasakan kok, politik itu penuh dengan fitnah. Karena masa kampanye saya sudah difitnah macam-macam. Padahal saya ini cuma bantu aja. Saya kan orang profesional. Iya kan, membantu merumuskan, membantu bagaimana pemenangan, konsep pemenangan, itu kan saya buat sendiri semua. Bang, ntar dulu, saya agak terganggu tadi yang Abang bilang, SBY sendiri mengatakan ini 2 kali Ibu Mega kecolongan. Ya. Artinya memang ternyata SBY merencanakan pada saat itu ya? Saya nggak ngerti, itu kalimat yang saya dengar. Dan wajar kalau kemudian Ibu Mega ternyata kelihatannya sampai sekarang itu tidak terlalu welcome ya? Ya kelihatannya. Seperti itu kan? Saya nggak ngerti, saya nggak mau bahas terlalu jauh, tapi kalimatnya diucapkan seperti itu. Saya menangkap ucapan apa adanya saja. Saya nggak mau nambah, saya tidak mau ngurang, saya tidak mau melihat latar belakangnya di mana, kenapa juga saya tidak mau. Nanti saya salah mengartikan. Ya, paham. Ya, orang kecolongan 2 kali bisa saja, karena saya berhenti. Nah sekarang Pak JK lagi berhenti, kan bisa dianggap 2 kali kan. Tapi saya oke lah, nggak perlu kita bahas. Tapi silakan, persepsi orang kan beragam kan. Ya, saya mulai semakin paham di sini. Nah sekarang saya agak menukik soal soal pernyataannya AHY itu kita bahas sedikit saja. Tetapi kita bahas yang lebih besar. Bagaimana sih partai politik itu dikelola seharusnya. Nah Bang Marzuki, tentu saja saya paham Demokrat. Toh juga saya adalah bagian dari itu dulu. Ya, saya sampai yang jelas mengkritik saya habis-habisan. Wah, kita dulu kalau saya kritik mereka-mereka ini sampai kelonjotan saya kritik gitu kan. Tapi saya tidak akan bahas di situ. Saya akan berbicara tentang bagaimana oligarki itu di partai politik. Bacaan saya seperti ini. Nanti Pak Mul akan memberikan konklusi ya, bahwa sebenarnya kebingungan orang itu kenapa sampai Pak AHY itu mengeluarkan begitu. Tidakkah seharusnya dia hadapi saja memang kalau ternyata ada yang mau mencoba untuk mengambil alih atau barangkali mengobok-obok. Kalau partai kuat saya rasa diapain pun juga tidak akan bermasalah. Tetapi ada satu bagian yang saya bisa pahami kalau kemudian elit Partai Demokrat itu menjadi agak was-was. Apa itu? Bahwa mereka menuding di belakangnya Pak Muldoko itu ada kata atas seizin Pak Lurah. Pak Lurah itu dimaknai sebagai presiden, dalam hal ini Pak Jokowi. Wajar saja kalau kemudian menjadi khawatir. Tetapi kalau dalam pengelolaan partai politik seharusnya sih siapapun yang mau mencoba mengambil alih apalagi non kader harusnya kan tidak perlu khawatir gitu ya. Nah, saya mau tanya Pak Marzuki, Anda kan orang yang
tahu betul dan pernah mengendalikan Partai Demokrat sebagai sekjen, ketua DPR. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Demokrat sampai kemudian Pak ketua umumnya ini yang baru, yang kebetulan adalah putranya Pak SBY itu menjadi begitu khawatir tentang itu. Apa yang terjadi dengan Partai Demokrat, Bang? Ya kalau khawatir biasa ya, karena referensinya ada ya. Referensi ada partai yang tadinya oposisi kemudian berbalik mendukung. Kekhawatiran boleh-boleh saja. Tetapi yang masalah besar itu memfitnah kader. Memfitnah kader. Nah, itu yang masalah besar. Kenapa? Selama ini saya difitnah di internal partai, saya nggak pernah respon. Karena saya sudah menyadari bahwa fitnah itu bagian daripada seni politik. Oke. Jadi saya nggak pernah respon. Nah harusnya ya, ini yang saya sesalkan tadi. SBY sudah saya sampaikan waktu saya memutuskan untuk bergabung, saya minta beliau klarifikasi. Kalau ada yang memfitnah saya terhadap Pak SBY, beliau panggil saya. Supaya tidak menjadi polemik berkepanjangan. Ada Bu Ani yang benci saya, ada kok saya nggak ditegur, beragam macam-macam informasi dan itu saya rasakan, bukan tidak saya rasakan adanya kebuntuan komunikasi yang tidak baik, tidak direspon, itu kan saya rasakan semuanya. Ya beda kalau kita dianggap bagus, komunikasinya kan pasti kan berjalan dengan baik dan itu saya rasakan dalam perjalanan itu. Nah ini kenapa ya menjadi masalah besar karena di muka publik saya yang menjaga Demokrat ini sangat luar biasa hati-hatinya. Kok saya difitnah? Saya ini dari nol loh Demokrat ini. Sampai bisa nomor 1 di Republik ini loh. Bagaimana saya meyakinkan untuk melakukan pelatihan. Nggak mudah kan meyakinkan di lingkaran DPP. Apa itu outbound? Itu saya dikritik rame-rame. 14 hari kita outbound 3 hari dikritik. Saya presentasi depan Pak SBY. Pak SBY dukung. Oh kita perlu outbound. Maka pelatihan kita tuh 3 hari kita mulai dengan outbound. Baru 9 hari itu belajar ada 3 materi penting yang kita sampaikan kepada kader, itu luar biasa hasilnya. Dan ternyata malah kader difitnah. Nah, demikian besar ya yang kita lakukan, menang Demokrat sehingga dapat 21%, kemudian anjlok karena para koruptor loh. Ya ini jelas loh, bukan Marzuki Ali loh. Dan itu pun saya berkorban loh. Ya, saya tahu partai ini berat. Waktu setelah KLB rasanya untuk dapat 10% itu aja berat. Tapi dengan keikhlasan hati kita, Pak SBY menyampaikan Pak Marzuki ikut konvensi. Saya tahu saya nggak mungkin jadi calon presiden, saya sadarin. Tetapi kenapa saya all out di sana? Saya ke Aceh, saya ke Sumatera Barat, saya ke mana-mana kampanye untuk Demokrat. Artinya apa? Itulah cintaan saya untuk Demokrat. Ya. Saya wajar kalau kemudian banyak juga yang marah di sana junior-juniornya abang ini kalau ya, ini saya sampaikan setelah saya marah. Makanya jangan bikin marah Marzuki Ali. Iya. Ini saya sampaikan karena saya marah. Oh gitu ya. Tadi kan saya terjadi ini kan? Apa? Ini terjadi semuanya. Oh ini semuanya kalau mau dibuka nanti rame lagi. Oh, okay. Nggak ada saya ngomong tuh fitnah untuk partai saya, nggak ada. Ini partai saya kok. Oh, iya, saya jaga, saya tutup sama ini. Iya. Tapi karena saya difitnah. Marah dia. Loh keluar marah, aslinya keluar. Inilah aslinya. Itu kan. Apa yang saya rasakan selama yang saya tahan-tahan, ya terpaksa saya harus keluarkan. Kalau nggak saya keluarkan mereka ini kok sok paling berjasa, paling bersih. Udahlah, saya tahu semua kok kelakuan di dalam itu. Berapa banyak itu orang-orang kita dipalakin. Udahlah, saya tahu kok. Yang dipalakin saya apa? Orang-orang saya, pendukung saya mau jadi kepala daerah, dimintai. Orang-orang saya kan hebat-hebat. Yang mintain siapa, Bang? Loh, DPP. Ada yang resmi, ada yang nyaloin. Oke. Nah itu, jadi di situ saya tuh prihatin. Kader, dia dapat kursi. Satu kursi bisa dihitung 500 juta kadang-kadang. Kasihan kan? Dia yang berjuang dapat kursi sebagai ketua
partai di daerah. Kok dihitung satu kursi? Harusnya terima kasih. Anda sudah dapat 10 kursi, sekarang saya kasih hadiah untuk kamu. Bukan alat untuk dihitung setoran, kan nggak benar itu. Itu yang saya bilang jangan dibayar. Saya bilang sampai dengan janganlah Pak, tidak enak. Tapi bukankah yang seperti itu juga dilakukan oleh bukan cuma Partai Demokrat, Bang? Kalau untuk orang lain saya nggak masalah. Tapi ini partai ini orang kita. Orang kita itu berdarah-darah untuk dapat kursi banyak. Akhirnya apa? Ada seorang kader bilang, sudahlah aku di luar aja. Nanti waktu aku mau maju Demokrat, aku beli aja kursinya. Daripada aku habis duit, bangun partai ini. Aku bangun partai ini habis duit loh. Ada ketua DPC yang ngomong saya habis duit. Ngapain saya begitu mau maju, saya setor lagi. Kan begitu kan? Ini saya sudah berusaha untuk menghubungi teman-teman di Demokrat karena pada dasarnya juga semua teman-teman saya untuk hadir dan ikut di acara ini supaya berimbang. Saya tidak ingin seakan-akan menghakimi satu pihak, tetapi sampai menit kita mulainya acara partai saya, ini partai saya loh. Ini koreksi. Ini bisa baik kalau dikoreksi. Sebelum saya pindah ke Mul untuk sedikit catatannya, Bang, kelihatannya senior itu Marzuki Ali, Haji Maksud Pakua, Johnny Allen segala macam, kelihatannya kehilangan kepercayaan kepada kepemimpinan AHY ya. Sebenarnya apa yang terjadi? Tidakkah anak muda ini cemerlang? Adi Makayasa di Akmil, pemegang mantan alumni dari Harvard segala macam, anak seorang mantan presiden. Menyerang terhadap partai, oke lah semua itu oke. Tetapi menjadi pemimpin partai politik itu dia harus punya pengalaman. Saya ingat loh pesan Habibie. Saya selalu ingat kata-kata arif dari seorang pemimpin-pemimpin lah. Banyak yang saya dapatkan. Habibie bilang apa? Dia bilang ke Ilham anaknya, Ilham, kamu boleh lebih pintar dari bapakmu. Tapi percayalah kamu, pengalaman harus kamu lalui. Itu Habibie yang bilang. Ada nggak anaknya ikut-ikutan? Semuanya berkarir, semuanya mencari jati dirinya sendiri. Gitu ya. Itu yang luar biasa. Tidak karena besar bergantung. Pemimpin yang besar karena bergantung tidak akan kuat. Tapi dari kacamata Pak MA sebagai pendiri, mantan pengendali, itu AHY sebenarnya itu bagaimana? Apakah mampu mengendalikan Partai Demokrat atau gimana? Mampu tidak tuh nanti. Ya, nanti 2024 hasilnya. Dan partai ini solid. Tetapi dari segi mekanisme sajalah kita ini harusnya partai modern itu mengedepankan mekanisme. Ya, karena saya di dalam. Andi Malarangeng maksudnya? Iya, waktu itu kan diusung oleh Pak SBY untuk jadi ketua umum. Nah, saya kan nggak boleh maju. Tetapi kan saya menghargai suara teman-teman. Pak Marzuki, ini kita harus belain dong partai kita. Katanya kita partai kader loh. Partai kader kan ada gradasi, bertahap. Nanti begini kan, ada istilahnya ada kurva kan. Ikut kurva normal. Jangan kurvanya ini kan bukan kurva normal, ini sudah nggak normal. Kurva normal itu orang naik, kemudian ada saatnya dia turun. Kita akan hargai, kayak saya kan sudah berada di puncak kan, mulai dia meninggalkan panggung. Kan nggak dipotong di sana. Tuh potong hilang di sana. Itu bukan kaderisasi namanya. Betul. Oke. Pak Mul, sebagai seorang ahli politik dari Universitas Indonesia dan juga kurator Negara Institute, kita pernah melakukan riset tentang ini kan, oligarki di dalam partai politik itu. Apa yang ingin Anda katakan melihat bagaimana partai-partai dikelola di Indonesia, yang salah satunya tadi digambarkan oleh Pak Marzuki Ali, bagaimana oligarki itu ternyata tidak bisa dilawan, tetap berlangsung, dan kemudian wajah partai kita seperti ini hari ini. Apa catatan Anda? Ya, yang pertama begini, sebenarnya apa yang terjadi sekarang ini itu hanya buah yang kita petik itu. Itu tidak bisa dihindari sebenarnya itu. Jadi kalau ada mungkin partai lain ketawa-ketawa ya, sedang tertawa di luar, karena belum dapat giliran tuh. Kalau menurut saya dia cuma nasib aja itu, berurutan nanti. Akan nanti jadi seperti anak tangga, seperti urut kancung baju ya, kadang yang di bawah dibuka, kadang di tengah, kadang di atas, tergantung tuh. Tapi bagi saya ini adalah hasil yang memang kita tanam itu.
Ini kesengajaan. Jadi ini kesengajaan dan tidak ada kesadaran untuk memperbaiki sebenarnya ini. Karena kita tahu semua penyakitnya. Apa yang dikatakan tadi Bang Mansugi tadi kan jelas sekali sebenarnya ini. Ada gagasan yang memperbaiki, tapi kan ada juga ada resistensi dari dalam. Nah, resistensi ini sebenarnya dibuat, memang dikondisikan oleh situasi yang ada, gitu. Tapi juga diperkuat oleh regulasi. Nah, ini yang jadi problem kemudian. Nah, saya mau lihat sebenarnya ini yang jadi problem di Indonesia. Yang pertama itu kan seharusnya ya, yang idealnya itu partai seharusnya berkembang hanya ke 3 arah. Partai kader, partai ideologi, atau partai campuran kader ideologi. Itu harusnya yang ada 2 itu. Dan kalau kita mau seharusnya partai itu mengarahkan ke sana. Jangan mengarahkan perkembangan partai ke jenis partai massa. Sebab kalau partai itu ke jenis partai massa, maka yang ada di kepalanya itu nanti orang yang masuk di partai hanya menang pemilu. Nah, menang pemilu itu cuma satu fungsi dari partai politik itu, menang pemilu, rekrutmen politik saja itu. Masih ada 4 fungsi lain yang tidak kalah pentingnya itu. Dan kalau partai massa, ya pasti yang bicaranya itu tadi, elektabilitas, popularitas. Nah, itu aja dua-duanya itu yang selalu ini. Akhirnya kemudian masuklah oligarki ekonomi bandar ini. Ya kan? Karena itu yang akan memainkan nanti. Itu popularitas dan elektabilitasnya. Nah, sementara sebenarnya partai itu sudah ada proses seleksi internal di dalam ketika dia mengatakan dia partai kader. Ketika dia mengatakan dia partai ideologi. Itu sudah ada secara alami, itu terseleksi sendiri itu. Karena mungkin orang bergabung di situ kalau tidak sama ideologinya tuh. Tahan sampai di situ dulu. Saya ingin Anda fokus pada Partai Demokrat, menerawang atau melihat Partai Demokrat. Partai ini tiba-tiba muncul dan memenangkan 67 kursi kalau nggak salah. Pertama kali. 58. Terus kemudian tiba-tiba menjadi 140-an gitu ya, di masa SBY. Dan ketika SBY tidak lagi sebagai presiden, itu tiba-tiba turun. Dan sekarang masih sebagai presiden. Iya, tetapi karena kasus-kasus korupsi. Oh, malah sudah tergerus ya? Oh iya, itu karena korupsi itu yang dihajar terus media setiap hari. Iya. Jadi bukan kita loh, kader-kader yang membawa partai, tapi orang-orang koruptor ini. Nah, makanya Mul, saya pengen lihat dari kacamata Anda, bagaimana bisa partai-partai, dalam hal ini kasus Partai Demokrat, begitu mudah tergerus, begitu mudah dari puncak ke bawah, atau sebaliknya. Sebenarnya, bagaimana pengelolaan partai politik di Indonesia dengan studi kasus kita di Partai Demokrat? Ya, yang pertama kan ini sudah banyak ahli, sudah banyak juga buku yang ditulis tentang ini. Tapi yang terpenting sekarang ini, kalau kita mau baik dulu, saya sarankan agar amandemen konstitusi itu pasal 6 ayat 2 tentang pencalonan presiden. Itu klausul itu yang terakhir itu yang bermasalah itu. Betul-betul bermasalah. Apa hubungannya antara pengelolaan partai politik dan kemenangan? Itu nanti, karena inilah nanti yang menjadi dasar dari sejumlah masalah muncul, termasuk pengabaian pengelolaan partai. Kalau tidak salah tahun 2016-2017 itu Partai Golkar pernah mengundang saya, salah satu peserta di dalam merancang visi Indonesia Sejahtera 2045. Itu saya berikan cara mengelola partai yang bagus itu. Saya tawarkan, saya bilang, partai itu seyogianya menciptakan 3 jenis kader. Kader khusus untuk yang dipersiapkan untuk pemilu, memilih. Yang kedua, kader khusus untuk berkarir memang di kepengurusan. Dan yang ketiga, khusus memang untuk rekrutmen politik. Khusus mendudukan orang-orang di dalam jabatan politik. Nah, yang mau jadi jabatan politik, tidak usah berpikir untuk duduk di kepengurusan partai. Nah, di kepengurusan partai juga tidak usah berpikir untuk jadi pejabat. Karena ini dua sesuatu. Saya nggak terlalu yakin ada orang yang masuk ke partai politik, kemudian tiba-tiba diposisikan hanya untuk menjadi perekrut atau memenangkan tanpa ikut menikmati kemenangan nantinya. Kenapa tidak ada partai yang datang ke saya, Pak Mulyadi? Saya lihat kemampuan Anda cocok jadi Menteri Pertahanan. Kenapa tidak saya direkrut menjadi anggota partai? Oke. Untuk dipersiapkan saya jadi pejabat. Tapi kalau saya disuruh jadi pengurus, saya tidak mau. Karena mengurus organisasi, kan mengelola partai itu kan menjual produk itu. Produk itu hasilnya itu adalah kader yang siap duduk di dalam jabatan politik itu.
dan dia akan membuat kebijakan, keputusan-keputusan politik. Ini membutuhkan kemampuan yang luar biasa, berbeda. Nah, kalau misalnya di level ini kan sebenarnya kepengurusan partai memang harus orang yang harus pandai political marketing gitu. Yeah. Bagaimana mendekati publik tadi, karena soal kampanye politik dan sebagainya kan, itu harus. Tapi ya saya kembali ke masalah yang sangat krusial deh. Tolong itu dirubah, tolong kalau tidak mau di amandemen konstitusi pasal 6 ayat 2 tadi klausul terakhir, itu jangan diberlakukan. Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik peserta pemilu. Sampai di sini bagus. Dan tidak bagus ini atau gabungan partai. Gabungan partai ini lebih keladinya. Okay. Karena disebutlah istilah partai koalisi, padahal tidak ada koalisi. Di dalam parlementer presidensi tidak ada koalisi. Koalisi itu di parlemen. Koalisi itu hanya di dalam sistem parlementer. Itu pun tidak mendahului pemilu. Nanti setelah pemilu ya tidak ada partai yang pemenang mutlak, maka ya solusinya adalah koalisi. Tapi konsensinya adalah ketika ada anggota koalisi mengundurkan diri, maka jatuhlah kabinet itu. Yeah. Itu kalau koalisi yang benar. Tapi istilah di Indonesia kan sebenarnya koalisi-koalisian. Yeah. Akibatnya kemudian yang terjadi adalah ini menjadi dasar semua permasalahan yang muncul. Karena kemudian inilah melahirkan partai rental. Menurut Anda, Partai Demokrat berada pada klaster mana? Partai kader atau partai rental atau partai apa? Saya melihat kecenderungan sekarang karena dia tidak ada ketegasan dalam soal kader. Ya buktinya kan memang anggaran dasarnya hampir semua partai kalau saya lihat anggaran dasarnya demokratis, bagus ya. Tapi tidak ada pelaksanaan itu, ada semua kok itu. Saya tidak bisa bayangkan itu ya. Ada partai yang saya baca anggaran dasarnya, saya tidak bisa langsung datang di situ kok tiba-tiba. Saya harus berkarir dari bawah. Artinya ada mekanisme yang bagus kalau dia itu ada sebenarnya ke arah partai kader. Tapi dalam soal itu kan ternyata bisa di bail out gitu. Itu yang terjadi. Seperti tadi Bang Ali kan Bang Marsik mengatakan ya daripada saya capek berkonflik internal di dalam, mendingan saya rental aja itu partai. Iya kan, akhirnya muncullah kader multipartai yang tidak punya ideologi. Ya, muncullah istilah pemilu tanpa partisan. Yang terjadi sekarang ini pemilu tanpa partisan. Kenapa? Karena konflik internal. Konflik internal ini seolah-olah dia mengatakan kalau saya jadi pengurus partai maka tiket untuk mengusulkan calon partai itu atau berkoalisi ada di tangan saya. Nah, itulah muncul. Nah, ini kan yang jadi ini yang melanggar fatsun politik ini. Luar biasa ini. Hanya salah satunya di Indonesia yang ada ini partai politik Partai A bisa mencalonkan kader Partai B. Ini aneh betul ini di dunia ini. Makanya saya bilang, saya tadi ya, makanya jangan tolong ini jangan diberlakukan ini. Aneh betul ini. Ini aneh betul di Indonesia ini. Kalau ada partai tidak benar ini. Akibatnya apa yang terjadi? Dia makan 2 kali, Pak. Dia makan dia apalagi anggotanya dan dia apalagi partai kader lain. Seperti yang tadi disampaikan Pak Marsudi. Mau tidak mau itu tidak bisa dihindari karena memang arahnya ke partai massa. Oke. Gitu. Bang Ema, ini kan cara pandang akademisi. Ya. Berada pada klaster mana Partai Demokrat yang Anda pernah dirikan, kelola, besarkan dari penjelasan dari akademisi tadi, Pak Mulyadi tadi? Kalau saya lihat belum jelas bentuk ya. Karena setiap periode itu berganti-ganti gitu kan. Waktu zaman saya dulu, ya tujuannya kita membangun kaderisasi melalui proses rekrutmen yang betul. Ya artinya semuanya ada peraturan organisasi kok. Mau pilkada saja ada aturannya. Diseleksi dari tingkat paling bawah, kemudian mereka mengusulkan ke tingkat atasnya. Dari semua proses itu ada pertimbangan survei baru dibawa ke DPP. DPP juga kita rapatkan, itu keputusan bersama. Sekarang gimana? Ada itu. Semuanya daerah yang ketua-ketua yang mau maju, ya nggak mampu bayar, nggak diusung. Nangislah dia. Nah itu kan. Oke. Itu yang saya dapatkan informasinya, dan saya kira tidak perlu diklarifikasi ya karena itu kayaknya masif sekali. Yeah. Ya, bukan sesuatu yang isu biasa, tetapi sekali lagi saya sampaikan ini sebagai bahan koreksi ya. Saya tidak mau, ya masih lama kan pemilu.
Kalau ini menjelang pemilu, ini saya gerogoti partai. Ini masih lama, 3-4 tahun lagi kan. Artinya masih ada waktu untuk perbaikan. Kalau ini sudah tinggal setahun, saya nyampaikan sini mungkin bisa nukik ini partai. Saya sebenarnya juga mengundang Pak Darmisal ya ke sini, tetapi kurang sehat. Dia masih dirawat sekarang. Tetapi dari penjelasan Pak Darmisal dia mengatakan begini, jalan barang ini, ya kan? Jadi rencana itu ternyata dijalankan. Saya tentu saja kenal Bang Darmisal dan dia sudah melakukannya. Apa tanggapannya Anda, Bang? Ya, begini. Makanya saya pesan kepada DPP, kalau kita yakin ya konsolidasinya bagus dan pimpinan pusat tuh merespon, artinya komunikasi bagus sampai ke tingkat kabupaten kota, saya kira nggak akan terjadi. Waktu saya jadi sekjen, siapa yang mampu untuk KLB? Nggak akan bisa, karena semua DPC itu saya tahu semuanya. Dan kalau mereka ada apa-apa lapor ke saya. Saya kasih ada masalah saya selesaikan, ada masalah selesaikan. Kalau mereka ke Jakarta saya terima. Itu luar biasa. Siapa mau mampu KLB waktu itu? Nggak akan bisa. Nah sekarang ujian ini. Kalau KLB ini terjadi, berarti ada sesuatu masalah di dalam kepengurusan. Makanya saya sampaikan konsolidasi sampai tingkat akar rumput. Tidak ada ya priorisasi partai ini selama berapa belas tahun ini. Kita tuh kepengurusan sampai anak ranting loh, periode saya itu luar biasa. Sekarang ini sampai ranting aja jadi tanda tanya. PAC saja mungkin saya nggak ngerti ya, tapi sampai anak ranting kita itu. Ada satu hal yang perlu saya debatkan ke Bang M soal ini. Anda kan sudah membesarkan Partai Demokrat. Dan kemudian adalah sebuah proses yang bagus kalau partai atau organisasi itu berjalan dan dikelola oleh orang-orang yang lebih muda. Di kepemimpinan kepengurusan DPP sekarang ini kan kebetulan saya lebih banyak tahu ya tentang mereka-mereka. Di situ ada orang-orang muda. AHY sebagai ketua umum, sekjennya Rifki, ya teman saya di DPR. Kemudian ada Andi di situ, Andi Arief gitu ya, sahabat saya, sahabat kita semuanya. Ada Alan di situ, Rahlana Sidik, ada banyak, ada Jimmy di situ. Tidak itu sesuatu yang bagus, Bang? Saya nggak pernah resisten dengan orang-orang muda. Oke. Dan saya senang kalau orang-orang muda itu saya bina dan berhasil. Oke. Saya nggak pernah resisten. Tanya Mas Anas, kalau beliau masih ingat kalimat saya, Mas. Setelah saya, nggak ada lagi orang lain. Kamu persiapkan diri kamu baik-baik, jangan kamu ikut siapa-siapa, jalan. Kita perhatikan loh Mas Anas itu. Tapi entah dalam perjalanan dia akhirnya berkompetisi dengan saya, nggak apa-apa, itu proses politik kan. Tetapi saya udah mengingatkan, saya seneng loh anak-anak muda itu. Berapa banyak ya anak-anak muda yang saya jadikan orang-orang hebat di negeri ini. Saya nggak usah ngomong. Apalagi di partai politik itu keniscayaan menjadikan orang-orang muda itu hebat-hebat. Keberhasilan seorang pemimpin itu bagaimana menjadikan kader-kadernya pemimpin-pemimpin yang hebat. Bukan menjadikan dirinya sebagai pemimpin. Nah, itu yang saya janjikan sebetulnya ke Pak SBY. Pak, saya hanya untuk ngurus partai saja. Kita akan jadikan banyak orang dari Partai Demokrat. Tapi beliau kan nggak terima saya. Ya. Mungkin ada resistensi, kecurigaan, atau dianggap saya tidak jujur. Saya nyampaikan apa adanya. Saya orang yang terbuka loh. Sangat terbuka saya. Saya nggak pernah nyimpan sesuatu di balik ini, nggak pernah. Pak Mul, kalau melihat setidaknya apa yang terjadi di Demokrat ya? Iya. Dan itu sebenarnya kasus Partai Demokrat sudah dialami partai. Iya, makanya saya mau tanya seperti itu. Gini. Bang Marsdiki ini kan jelas ke publik, sebenarnya melakukan otokritik gitu. Dan ini bagi para akademisi, ini sudah data real. Iya, jadi usah lagi kita perdebatkan. Pertanyaan saya begini, ini terus terjadi. Kita harus hentikan ini. Partai, kalau kemarin partai ini, pokoknya tinggal tunggu giliran saja. Ya kan? Iya. Apakah bermasalah dengan dirinya atau bermasalah dengan pihak lain? Iya. Tetapi kemudian yang saya lihat adalah keengganan atau tak adanya niat untuk memperbaiki diri.
Saya orang yang selalu mengatakan tidak bisa kita musuhi partai politik. Saya masih manusia politik loh. Saya masih orang partai gitu. Tetapi juga saya melihat ada keengganan dari elit-elit partai untuk melakukan perubahan. Oligarki terjadi, mengusung kepala daerah bermasalah. Ini catatan nih. Ini presentasi partai pengusung kepala daerah bermasalah hasil pilkada 2015-2018. Ini ada datanya kita di Negara Institute ini. Nah, kembali pada pertanyaan tadi Pak Mul. Kenapa sampai partai politik di kita begitu sulit untuk berubah? Ya pertama kan begini, kita menganggap bahwa partai politik itu hanya melaksanakan fungsi rekrutmen politik. Padahal fungsi input itu ada 5. Pertama itu artikulasi politik. Ya. Nah ini artikulasi politik ini kan banyak orang, ini sebenarnya dibutuhkan ini. Ada organisasi yang harus mendengarkan jeritan rakyat, suara rakyat itu. Kemudian menyampaikannya, memperjuangkannya dalam bentuk agregasi. Kemudian bagaimana komunikasi politik. Jadi komunikasi politik itu jangan diartikan hanya ketika pejabat ya berjabat berkonflik kemudian salaman komunikasi politiknya sudah. Bukan itu. Itu bagaimana rakyat bisa memahami pemerintah, pemerintah bisa memahami rakyatnya dan difasilitasi oleh partai politik. Nah, sampai di situ saya mau bertanya kepada Anda. Demokrat itu unik memang bagi saya. Dia tidak oposan, tapi juga tidak berdiri pada pemerintah. Istilahnya Pak SBY itu adalah partai penyeimbang. Ya. Sebenarnya dia masuk pada varian mana itu kalau dalam kita kan tidak menganut partai oposisi ya dalam pengertian ya, partai oposisi, ya. Tapi oposisi secara institusi itu sudah disalurkan lewat parlemen, lewat DPR itu. Karena itu kalau DPR tidak melakukan fungsi pengawasan, fungsi anggaran, ya dan sebagainya itu berarti tidak jalan fungsi partai. Ya, tadi. makanya saya mau tanya. Sekarang saya tanya tentang Partai Demokrat. Saya kadang-kadang agak bingung memahami. Bagaimana kita memahami langkah-langkah politik Demokrat? Tidak berada pada posan tanda petik tadi, tapi juga tidak mendukung pemerintah. Itu bagaimana itu? Persoalannya begini, kalau saya lihat itu cara saja, itu strateginya Partai Demokrat untuk membaca ke depan. Gitu. Dia tidak mau berhadapan dengan kekuasaan yang ada, tapi dia juga tidak mau menjauh. Nah, yang saya mau bilang tadi bahwa ini sosialisasi politik harus diperhatikan, ya. Rekrutmen politik harus difungsikan dengan baik. Tapi yang terpenting yang harus diperhatikan sekarang partai politik jangan sampai memberikan ruang kepada oligarki. Yang kedua, ingat partai politik itu kan sebenarnya arahnya adalah menempatkan orang-orangnya dalam jabatan politik. Itu partai politik itu organisasi warga negara loh. Dia infrastruktur politik. Karena itu sangat penting. Saya selalu katakan sebenarnya ada kesalahan yang kita bangun selama ini, menganggap partai politik itu barang haram. Seharusnya dirubah. Ini saya minta kepada politisi, ya, masa warga negara seperti saya dilarang menjadi anggota partai? Padahal partai politik itu adalah, ya, partai politik itu adalah organisasi warga negara yang punya kesamaan cita-cita, punya orientasi, punya kepentingan politik yang sama, kemudian ikut di dalam pemilu, mendudukkan orangnya dalam jabatan politik, kemudian dia membuat kebijakan, ya, dia membuat program kegiatan untuk melaksanakannya. Jadi sebenarnya tidak ada masalah dengan itu. Tapi kenapa dibuat partai itu menjadi menakutkan? Kenapa warga negara seperti PNS, polisi dilarang masuk partai politik? Apa pertimbangannya? Justru saya mau tanya itu. Ya. Itu kalau pertanyaan itu panjang penjelasannya nantinya. Ya, sekarang saya, tapi itu yang dilakukan orang. Jadi seolah-olah partai politik itu barang haram. Karena barang haram tidak ada orang yang mendekat. Akibatnya adalah yang mendekat adalah para bandar, oligarki tadi. Ya kan muncullah tiga kelompok yang saya buatkan teori itu, oligarki kembar tiga. Oligarki politik, sekelompok orang jumlahnya sedikit, punya nafsu berkuasa tapi tidak punya kapasitas, tidak punya kapabilitas, tidak punya integritas. Yang ada adalah isi tasnya saja kan. Dan yang ada yang lebih parah lagi kalau partai politik sudah personalistik. Nah ini yang berbahaya karena seolah-olah partai politik itu menjadi organisasi keluarga. Ya muncullah oligarki lagi dalam pengertian tadi, oligarki dalam pengertian ya kalau begitu dong mewariskan kekuasaan lewat partai politik. Wah ini jahat ini. Jadi itu organisasi makanya, impersonal. Ya, sekarang ke Pak Marzuki. Ya saya mau
ngomong nakal nih sama Abang, berarti juga Abang gagal juga menyiapkan Partai Demokrat agar tidak terjebak pada oligarki. Boleh dibilang gagal, ya. Tetapi kan gagal sebagai dalam bentuk kolektif. Iya. Karena partai ini kan bukan Marzuki Ali pribadi. Kita kan kepemimpinan kan kolektif kolegial kan, dia bersama-sama. Tetapi itu kesalahannya ya. Waktu Kongres 2010 harusnya itu dilepas. Kalau dilepas ya dan harus dilarang ya, ditegakkan betul money politik itu harusnya barang haram. Nah, pada saat itu tidak ditegakkan. Itu money politik luar biasa. Di Kongres itu luar biasa. Saya nggak bisa, kader-kader Ini kita. Kongres yang mana dulu nih? 2010. 2010, oke. Semua kader saya itu nangis. Ada yang diculikin, dikasih dengan $10.000. Malam-malam. Saya anggap kontestasi setelah selesai. Kalau Kongres pada saat terpilihnya Pak SBY sebagai Ketua Umum gimana? Itu 2015. Saya tadinya maju. Saya kirim surat ke Pak SBY sebelumnya. Pak, partai ini kan Bapak janji dulu untuk melepaskan dari figur ketokohan. Kasih kesempatan kader untuk memimpin partai ini. Dan ini kan tetap Bapak sebagai pengendali, sebagai Ketua Majelis Tinggi, tetapi biarlah kita yang artinya ya berusaha bagaimana partai ini bisa berkesinambungan dalam jangka panjang. Saya buat surat. Apakah waktu itu juga terjadi hal yang sama pada tahun 2010 yang Abang bilang? Enggak terjadi. Aklamasi ke Pak SBY langsung. Ya? Karena saya hadir. Karena saya lihat Pak SBY yang maju, tetap maju, saya hargai. Saya sebagai orang yang sangat menghormati beliau, saya hadir waktu Kongres pembukaan. Tapi begitu Kongres itu dimulai, saya tidak ikut. Karena tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Dan apa yang beliau sampaikan saya waktu mengajak bersama-sama untuk masuk di Demokrat. Terakhir, itu aja masalahnya. Ya, terakhir. Saya pengen tahu sebagai pendiri, sebagai orang yang pernah mengendalikannya, Anda mendukung orang-orang yang sedang menyiapkan Kongres luar biasa ini atau tidak? Mohon maaf, pertanyaannya agak nakal. Saya nggak bisa mengambil haknya orang. Ya. Haknya kader untuk menyatakan sikap, haknya DPP untuk menolak sikap itu hak orang. Nah, makanya saya sekali lagi, kalau DPP mempunyai kemampuan untuk mengkonsolidasikan kader-kader seni bawah, tidak akan terjadi ini. Tetapi kalau ini nyata terjadi, berarti memang ada masalah di dalam kepemimpinan. Kita nggak usah bicara ada orang luar yang mengendalikan, itu di mana-mana. Saya yakin ya, siapapun pernah jadi, Pak SBY pernah jadi presiden juga tahulah ya. Saya yakin mengerti bagaimana konstelasi politik, bagaimana penguasa, di mana posisi penguasa kan tahu persis lah. Ya tidak usah kita mau klarifikasi kepada presiden apakah ikut terlibat, ya pasti jawabnya nggak ada urusan itu urusan internal. Siapapun akan bilang begitu. Bahwa semua presiden, semua pemimpin itu berkepentingan terkait dengan kekuatan politik di negeri ini. Jadi itu pasti ada. Tetapi sejauh mana adanya kita nggak tahu. Apakah sekedar ya silahkan saja. Apakah nanti begini itu kita nggak tahu. Tetapi di dalam otak setiap pemimpin itu pasti ada keinginan-keinginan yang dia akan ada obsesinya lah. Kira-kira maunya begini ke depan. Pasti ada obsesinya. Gak mungkin gak ada. Namanya dia seorang pemimpin. Kalau seorang pemimpin cuma memikirkan masa jabatannya itu bukan pemimpin. Dia harus mikirkan ke depannya gimana ini. Itu seorang pemimpin. Menurut Abang ini, terakhir sekali pertanyaannya. Menurut Abang sebenarnya Demokrat itu masih ada SBY masih cawe-cawe enggak atau tidak? Ya, semuanya kendali SBY sekarang nih. Semua dari kendali SBY. Loh, pidato kemarin aja SBY kok. Nggak usah lah kita bohong-bohongi. Semuanya di dalam tahu itu pidato kan SBY yang nulis. Udahlah, itu semuanya masih SBY, semua figurnya AHY. Jadi perlu makanya sebaiknya dikader dulu. Sebagai apa kan harusnya begitu. Nah, jadi betul-betul kalau bahasanya Bang Maris begini kayaknya mendukung. Apa itu? Mendukung apa? KLB nih kalau kayak gini. Makanya saya nggak mau. Ini saya tuh sakit hati karena difitnah. Iya. Pak Faisal ya, saya tuh sakit hati loh.
Saya ini kurang apa? Terus terang, saya ini kan banyak kegiatan kemasyarakatan. Di mana-mana orang tuh melihat saya tuh Marzuki Ali Demokrat. Saya lihat Marzuki Ali Pak SBY. Begitu saya ketemu di setiap daerah Pak SBY ya, pasti lihat saya tuh lihat muka Pak SBY. Langsung sampaikan salam tuh Pak SBY. Tapi ada yang menyampaikan kekecewaan, kenapa sih Pak SBY begitu? Ada. Jadi saya ini tempat nampung ya orang-orang yang dulunya milih Demokrat. Iya. Jadi jangan disalahkan kalau saya tuh kecewa, kenapa? Kegiatan saya tuh banyak loh. Iya. Banyak ini kalau kita istilahnya kita konstelasikan kepentingan politik, ini investasi politik. Kalau dilihat, contohnya saya sekarang ini mengurus Yayasan Penguatan Peran Pesantren. Kita mensinergikan ada 30.000 pesantren. Kita bangun ekonominya. Udah berjalan, bergulir. Kemarin kita tanam ada 500 hektar, dana lagi lembaga Wakom. Yang kita bisa bantu Kalimantan Selatan kemarin. Satu kapal loh kita, 1.000 ton kemarin. 1.000 ton bahan makanan dengan 25.000 box air mineral kita kirim ke Kalimantan Selatan. Saya ngelepasnya dengan Gubernur Jawa Timur, karena dari Jawa Timur. Sebelumnya saya bantu Jawa Timur juga. Jadi artinya apa? Ini kalau orang ngerti, ini investasi politik. Dan orang lihat muka saya kan Demokrat. Tapi kenapa difitnah? Nah itu nggak ngerti. Mereka artinya apa? Itulah saya bilang tadi, kaderisasi yang tidak berjalan, akibatnya punya persepsi masing-masing. Iya. Melihat orang itu begini, akhirnya apa? Gaduh terus. Iya. Partai ini gaduh karena apa? Tidak ada kaderisasi. Tidak ada lagi karakter yang dibangun oleh Pak SBY dulu. Bersih, cerdas, santun. Mana bersihnya? Nggak ada lagi. Cerdasnya membuka aib ini keluar, itu cerdas. Lalu menyerang kader, itu santun. Kan nggak ada lagi karakter yang dibangun Pak SBY itu. Poin yang bagus. Karena saya ingin betul loh, kembalikanlah ke karakter Demokrat yang dulu pernah kita sosialisasikan ke publik. Kader kita tuh kader yang bersih ya, yang cerdas, yang santun. Ini kok sekarang ini nggak kelihatan lagi itu. Tapi Pak Akbar begini, saya tidak mau melihat ini adalah persoalan Partai Demokrat. Ini adalah persoalan kita ini. Ini persoalan infrastruktur kita yang buruk. Itu partai politik itu, infrastruktur politik itu sangat penting itu. Kalau partai politik itu rusak, maka hampir dipastikan rusaklah semua pengelolaan negeri ini. Karena itu kita harus perbaiki. Jadi jangan karena ada sekarang Partai Demokrat, kemudian partai lain itu ketawa. Ya. Saya mengatakan kalau Anda tidak merubah sistem ini ke depan, tunggu giliran saja. Saya mau bilang, tunggu giliran saja. Ya, saya sudah mendata ini, ya kalau tidak ada arah untuk memperbaiki ke arah partai kader atau partai ideologi atau campuran keduanya, ideologi dan kader, kita pelihara terus sistem ini ke arah partai massa, yang ada adalah muncul konflik internal partai yang akut. Kalau konflik internal partai yang akut, kan ada perebutan kepengurusan dan sebagainya hanya untuk memperoleh tiket, hanya untuk menjual kursi, ya ke kader-kader yang tidak jelas itu pasti nanti buahnya adalah pembelotan partisan. Kalau pembelotan partisan, apa yang terjadi itu? Itu pembusukan, itu political decay secara keseluruhan, bukan partai politik saja. Karena ketika dia melakukan pembelotan partisan, ya itu kan ada argumennya. Di negara-negara lain melakukan pembelotan partisan jelas, karena dia menyimpang dari ideologi. Tapi ini pembelotan partisan kan luar biasa, karena dia dipalak di partainya. Dia berkarir 30 tahun terus, tapi tiba-tiba ada pencalonan bukan dia yang dicalonkan, malah partai kader lain. Kan aneh ini. Jangan dibiarkan ini. Karena itu saya minta tolong diperhatikan betul, karena saya sebagai dosen partai politik pemilu partai politik dan pemilu, saya selalu ingatkan mahasiswa saya, partai politik itu bukan barang haram, itu barang halal. Karena itu mendekatlah ke sana. Jangan kita ditakut-takuti dengan partai. Karena itu barang mulia. Ya, karena itu partai itu baik, maka harus orang-orang yang dekat di situ adalah orang-orang baik. Ya, dan itu nanti kan partai politik menjadi peserta pemilu. Apa fungsi pemilu? Satu, dari fungsi prosedurannya itu sebagai dasar pembentukan pemerintahan. Karena itu tidak mungkin ada pemerintahan terbentuk kalau tidak ada pemilu. Tidak mungkin ada pemilu kalau tidak ada partai politik. Yang kedua, fungsi substantifnya pemilu itu adalah memberikan tempat, mendudukan orang-orang yang pantas memerintah.
Karena itu partai politik menggodoknya itu. Karena itu selalu saya katakan tadi, ya ini, tolong dihentikan ini, karena ini akan ada terus. Yang pertama kali saya dengar itu, ini pendiri partai, ya, pendiri partai, saya tidak usah sebutkan namanya, saya bilang hebat sekali abang ini, bisa mendirikan partai. Ya kan? Terus dia bilang, iya saya sudah persiapkan ketuanya. Tapi sayang sekali, waktu saya jadi menteri, saya siapkan dia memimpin partai ini, ternyata dia akan memimpin di partai lain. Saya sudah, lo kok bisa bang? Kan kadernya abang itu. Dia bilang enggak, dia sudah dibeli partai lain. Makanya muncullah istilah saya di situ tadi, partai rental. Bayangin, dia beli ketua umumnya hanya untuk mencalonkan itu. Dia pun tidak terpilih itu. Ditangkap maksudnya Pak Mul. Beginilah akademisi. Kadang-kadang kayaknya saya memang akademisi partai juga. politik ini jarang mendengarkan akademisi kayaknya. Saya ini rektor juga loh. Jangan dikira, saya ini seneng loh mendidik itu. Makanya saya bilang, kader ini penting sekali. Karena inilah calon-calon pemimpin kita. Baik. Saya ini udah selesai lah untuk menjadi apa, nggak mimpi lah. Saya ingin partai ini besar, pemimpin-pemimpin yang ke depan tuh dari partai ini yang akan hebat-hebat. Itu tapi bang, saya mau ajukan ini. Bagaimana dengan saran saya yang pernah saya berikan ke Partai Golkar? Bentuklah satu kader khusus untuk pemilu, dia yang tidak ngurus, tidak berpikir tentang partai, duduk di partai, dia hanya memikir memenangkan partainya karena ada ideologinya, ada kadernya mau didudukan, sehingga dia berpikir pemilu itu satu kelompok dan harus jumlahnya banyak. Karena itu persyaratan untuk menang dalam pemilu. Tapi dia harus mempersiapkan kader yang memang cerdas untuk mengelola pemilu. Sebab kalau tidak, nanti muncul relawan, Pak. Nah, relawan ini lebih ganas lagi tuh. Saya lihat gejalanya ini. Malah lebih berbahaya relawan daripada partai. Malah dia minta ini. Seharusnya kan sebetulnya di partai itu ada jabatan-jabatan politik, ada jabatan-jabatan administrasi. Makanya dulu kita bentuk ada yang direktur eksekutif. Direktur eksekutif ini yang tidak mengurus. Artinya tidak dia berkaitan dengan pencalonan, dia hanya pengelolaan partai, nasional partai. Boleh ini dilakukan, tapi jangan terlalu banyak intervensi masalah pengelolaan. Dia bicaranya ke luar, bicara ranah politik, karena dia sebagai bicara partai. Iya, artinya dia pemimpin politik. Bicara tentang masa depan, bicara janji-janji bakal janji-janji partai, ideologi partai, agenda partai. Ini yang saya masukkan orang yang artinya siap. dia dalam satu kepengurusan, tapi ada yang pengelola itu yang dibawahi oleh direktur eksekutif. Tapi direktur eksekutif selama ini hanya sebagai administrator. Jadi semuanya perintah masih di sini. Nah, kalau mendengar ini kan sebenarnya sudah bagus ini kalau diterapkan. Artinya sudah ada pemilahan ya. Ada yang untuk pemilu, kemudian ada yang mengurus partai, kemudian ada yang siap. Makanya sebenarnya kan tinggal disiplin saja. Tapi apapun namanya, ini diskusi yang bagus Bapak-bapak sekalian. Terima kasih. Kita akan membahas lagi lebih jauh tentang